Ya, gimana proses Verdong, Pak? Oh, proses dong. Ini saya ceritakan ya. Jadi kemarin setelah proses di Komisi 3 dan Komisi 10 diselesaikan, selesai paripurna, diproses di DPR, tandatanganan, kemudian kita kirim ke Pak Presiden. Pak Presiden juga langsung tanda tangan juga secara cepat. Setelah Kepres keluar, langsung sumpah. Setelah itu teman-teman Dukcapil memproses KTP. Habis KTP, paspornya keluar juga. Nah, Dirjen Imigrasi juga mempercepat proses karena kita nanti batasnya jam 10 malam. 10 malam itu harus selesai semua dan kita submit ke FIFA. Jadi 7 hari sebelum pertandingan harus selesai semua. Semoga Verdong bisa main untuk Filipina. Ini proses yang memang dilakukan oleh Pak Erik. Kita semua dan tim. Mudah-mudahan bisa menang. Dan Sekjen PSSI juga Pak Yunus Nusi ini sudah mengatakan mendorong ya bagaimana pihak Kemenpora untuk gerak cepat menggenjot habis ini bersama dengan Kemenkumham sehingga Verdong sudah diambil sumpah. Baru mereka akan kejar di federasi di KNVB ya untuk memberikan perpindahan federasi ke PSSI dan Verdong bisa bermain melawan Filipina. Nah, kita doakan bersama ya, kita berharap bahwa Calvin Verdong akan memulai debut internasional dia bersama dengan tim kita, tim Merah Putih kita di bawah Sintayong di saat akan menghadapi Filipina tanggal 11 yang akan datang. Ini semoga itu akan terjadi. Apalagi melawan Filipina ini kan bermain di GBK, Gelora Bung Karno, ya. Jadi ini suatu hal yang istimewa bagi seorang Calvin Verdong ketika ia nantinya akan mengenakan kostum tim nasional Merah Putih kita, tim Garuda untuk bertarung melawan Filipina, dan itu menjadi kerinduan ya, dambaan bagi Calvin Verdong. Dia sudah ikut latihan sejak Jumat yang lalu bersama-sama untuk beradaptasi diperlukan, dan Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir sudah yang menyuruh dia lewat Sintayong, walaupun belum diambil sumpah, dia sudah ikut latihan dan dengan semangat yang luar biasa dia ikut bersama-sama latihan dengan teman-temannya ya. Dan semangat ini yang dibawa oleh Verdong ketika dia harus untuk mendengar di rapat pembahasan DPR RI Komisi 10 dan Komisi 3 kemarin, dan dia ingin segera ya semua urusan dia dituntaskan sehingga dia bisa tampil untuk tim kita menghadapi Filipina. Jadi yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman bahwa mau komposisi dari Timnas Indonesia itu diisikan oleh 90% juga yang merupakan pemain-pemain yang bermain di luar negeri, ya itu gak ada masalah juga asalkan mereka punya darah Indonesia. Asalkan mereka sah warga negara Indonesia dan asalkan mereka memang punya niat baik untuk memberikan kontribusi bagi Timnas Indonesia agar Timnas Indonesia permainannya terus membaik supaya Timnas Indonesia juga mulai disegani. Bukan saja di level Asia, tapi juga di level dunia. Kenapa tidak bisa? Bisa, teman-teman. Apalagi pemain-pemain yang sekarang berada di dalam skuad Timnas Indonesia adalah pemain-pemain yang usianya masih muda. Bahkan mayoritas dari mereka sebelumnya juga bermain di Piala Asia U23. Dan bagus kan? Timnas Indonesia bisa membuat sejarah sampai masuk ke semifinal. Walaupun sayang juga ya, kita gagal lolos ke Olimpiade. Tapi kan bisa masuk ke semifinal sudah luar biasa. Membuka mata dunia bahwa Indonesia juga bisa bermain sepak bola dengan cara yang benar. Nah, saya membuat konten ini karena konten ini juga relate ke berita yang lagi viral nih, yakni tentang pernyataan salah satu anggota DPR yang menginginkan atau mungkin juga yang punya harapan ya agar Timnas Indonesia ini ketika bermain diisi oleh 60% pemain-pemain nasional. Nah, kalau kita berbicara tentang pemain-pemain nasional, ya artinya pemain-pemain yang bermain di dalam negeri. Dan saya pikir siapapun bisa memberikan pendapatnya. It's a free country. Betul kan? Ini adalah negara yang bebas. Boleh memberikan pendapat. Boleh punya sudut pandang yang berbeda. Gak ada masalah sama sekali. Dan walaupun yang mengatakan bukanlah seorang pemain sepak bola atau mantan pemain sepak bola, bukanlah seseorang yang mengurus klub, atau bukanlah seseorang yang pernah menjadi pelatih, ya. Tapi gak masalah, karena kan sekarang kita tahu, dengan seiring berjalannya waktu dan juga performa dari Timnas Indonesia yang sedang membaik, ya kan bahkan ranking FIFA kita nih meroket,
ya banyak yang akan berbicara tentang timnas Indonesia. Bahkan teman saya yang tidak pernah nonton pertandingan dari timnas Indonesia kecuali 2 pertandingan lawan Vietnam itu yang mereka menang, juga sekarang mulai mengikuti pertandingan-pertandingan dari timnas Indonesia dan sering berdiskusi dengan saya tentang timnas Indonesia. Ini heboh hari ini, bahkan gue tahu sebelum gue bikin video ini siang, itu masalah 60%. Masalah ada salah satu anggota DPR yang bilang kalau pemain timnas Indonesia itu yang dimainin harus 60% pemain yang dari lokal lah istilahnya, dari lokal, dari Indonesia, baru sisanya boleh yang dari naturalisasi. Gue agak heran, agak malu gue sebenarnya ngedengernya kalimat kayak gini. Kenapa? Karena lu terlalu intervensi, terlalu jauh gitu. Itu urusan pelatih, bukan urusan anggota DPR ngatur sampai ke strategi yang akan dilaksanakan di lapangan. Gak ada kaitannya. Kenapa ikut-ikutan ngatur gitu? Tugasnya dia ya hanya menjalankan aja. Ini mau dinaturalisasi, ya lu jalanin aja. Setelah itu nggak ada kaitannya gitu. Karena dia bilang kalau misalkan mau pure olahraga, ya itu silakan ke PSSI. Tapi kalau udah sampai ke DPR, ini berarti politik ini. Ini permasalahan politik, olahraga politik. Dan yang bikin gue miris adalah dia ngomongnya di depan pemainnya. Ada Verdong di sana, sama ada Jens juga di sana. Dia ngomong di depan pemainnya. Bayangin, itu bagi gue hal yang memalukan yang dilakukan oleh anggota DPR. Gue sangat amat menolak keras statement itu, karena bagi gue nggak mendidik. Dan lagi-lagi ketika kita orang-orang sepak bola berusaha menyatukan, bahkan pemain yang ada di tim mereka bersatu, ada orang yang bukan sepak bola tiba-tiba mengucap dan menjadikan ini bisa jadi perpecahan lagi gitu. Kita kesulit untuk menyatukan, setelah nyatu orang-orang ini berusaha memecah belahkan lagi. Ini cukup mengecewakan untuk kita semua. Oke? Jadi kalau kita lihat 1 tahun periode kepemimpinan PSSI di bawah Erick Thohir ini adalah fokusnya, akselerasinya adalah tim nasional. Dengan cara program kebijakan naturalisasi. Jadi kalau saya highlight 1 tahun kepemimpinan PSSI periode Erick Thohir adalah tim nasional. Naturalisasi. Dan itu cukup berhasil. Hype-nya tinggi, value-nya tinggi. Makanya timnas nonton kan sampai harus membutuhkan keamanan karena supporter, fans, pecinta bola dari berbagai kalangan yang hadir ke lapangan saat latihan. Itu salah satu efek pengaruh bagaimana hype, value timnas begitu melonjak di 1 tahun era kepemimpinan Erick Thohir. Itu yang pertama. Tapi satu hal, saya juga mau meng-highlight bahwa timnas nggak boleh jadi seperti Menara Gading. Dia sendirian, dia terpisah, dia tidak terkoneksi dengan yang namanya kompetisi liga. Dalam hal ini liga profesional, Liga 1 terutama. Jadi jangan seolah seperti air dan api atau air dan minyak, nggak nyambung gitu loh. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Anggota Komisi X DPR fraksi PDIP, Putra Nababan mengkritik mayoritas pemain Timnas diisi pesepak bola naturalisasi. Dia meminta PSSI perlu mengatur komposisi pemain Timnas agar didominasi pemain murni WNI. Hal itu disampaikan Putra dalam rapat proses pemberian kewarganegaraan RI kepada Jens Raven dan Kelvin Ronald Verdong di ruang rapat Komisi X DPR, Gedung MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Saya harus mencatat ini bahwa di era sekarang ini adalah rekrutmen naturalisasi yang paling banyak. Ini ada 11 pemain dari 2022. Jadi banyak sekali ini pemainnya, bahkan kalau kita lihat timnas kita ini kalau lagi bertanding di lapangan itu isinya lebih banyak pemain naturalisasinya ketimbang pemain nasional, gitu ya. Saya harus bilang pemain nasional, saya nggak mau bilang lokal, kata Putra. Putra memberikan catatan atas perhatian komposisi pemain timnas itu kepada PSSI. Dia mengatakan kritiknya itu berkaitan dengan politik. Catatan saya nih, Bu Pimpinan, kalau bisa komposisi pemain di lapangan itu, Pak Sekjen PSSI, kalau bisa 60% pemain nasional.
Jangan semuanya diisi oleh pemain naturalisasi. Ini kalau ke DPR ini masalah politik ini, kalau ke DPR ini bukan urusan olahraga. Jadi harus ada kepercayaan, kata Putra. Kalau bicara olahraga pure murni ya silakan di PSSI, tapi kalau sudah bicara di DPR, Komisi X DPR, tentunya kami harus mempertimbangkan masalah politik dan kepercayaan publik, imbuhnya. Adapun dalam raker tersebut, Menpora Dito Aryo Tejo menjelaskan pertimbangan memberikan status WNI yakni keduanya memiliki keturunan Indonesia. Dito mengatakan, Kelvin Verdonk merupakan pemain yang tumbuh melalui sistem klub bergengsi di Belanda, Feyenoord. Di klub tersebut, Kelvin hampir bermain 200 pertandingan sepak bola papan atas yang telah ia ikuti di Belanda dan Portugal pada usia 26 tahun. Ia selalu bersemangat bermain untuk Indonesia, negara tempat beberapa anggota keluarganya dilahirkan dan dibesarkan. Dia adalah seorang pemain kidal dengan bakat dan kepercayaan diri untuk bermain di sayap kiri, terutama menggunakan tendangan kaki kiri dan kemampuan menembaknya yang tiada duanya, ungkap Dito. Sementara itu Jens Raven, kata Dito, merupakan sosok dengan fisik tinggi dan kuat, serta seorang bintang yang sedang naik daun yang menempati posisi striker. Tipe striker yang saat ini tidak dimiliki oleh timnas Indonesia di level manapun. Menggunakan atribut fisiknya yang berbakat di mana tingginya hampir 190 cm, tandasnya. Dito mengatakan, Raven menikmati interaksi fisik dengan pemain bertahan, tidak pernah takut berduel untuk selalu memenangkan bola. Raven bisa menjadi salah satu pilihan striker hebat untuk mewakili Indonesia di AFC U-20 Asian Cup 2025. Di mana dia bisa berkembang lebih jauh dan diuji untuk bermain di level yang lebih tinggi di tim nasional Indonesia, tim seperti tingkat U23 dan senior, paparnya. Sebelumnya, pimpinan DPR RI telah menerima surat Presiden Surpres terkait pemohonan dua calon pemain sepak bola keturunan Indonesia yakni Kelvin Verdonk dan Jens Raven. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam rapat paripurna ke-18 pada Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024 kemarin. Surat nomor R18 Pres tanggal 17 Mei tahun 2024 hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI atas nama Saudara Kelvin Ronald Verdonk dan Saudara Jens Raven, ucap Dasko. Untuk diketahui, Kelvin Verdonk adalah calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang bermain di Liga Belanda bersama NEC Nijmegen. Sementara itu Jens Raven ini merupakan pemain sepak bola kelahiran Belanda yang usianya masih sangat muda, yakni 18 tahun. Saat ini, ia main di Liga Belanda kelompok umur, dan diketahui bergabung dengan FC Dordrecht. PSSI mengusahakan dua pemain ini segera tersedia untuk timnas Indonesia. Namun, dengan waktu yang mepet, mereka paling cepat bergabung pada bulan September dan melewatkan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bulan Juni ini. Berita selanjutnya, proses naturalisasi Kelvin Verdonk tuntas, Verdonk resmi jadi WNI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan bahwa Kelvin Verdonk kini telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, per hari Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Kelvin Verdonk mulai menjadi perhatian pecinta sepak bola di Indonesia sejak Maret tahun 2024 kemarin. Sebab ia berfoto bareng pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ada dugaan bahwa ia akan dinaturalisasi. Dan ternyata PSSI memang berniat menaturalisasi pemain NEC Nijmegen tersebut. Sekitar bulan April, proses naturalisasinya dimulai. Shin Tae-yong kemudian mengungkapkan bahwa Kelvin Verdonk mungkin akan sah jadi WNI pada bulan Juni tahun 2024. Pada Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024 pagi, DPR menggelar rapat paripurna. Salah satu agendanya adalah membahas pemberian status WNI. Hasilnya, Kelvin Verdonk mendapat lampu hijau menjadi WNI. Setelah itu proses naturalisasi sang bek akan dilanjutkan dengan surat keputusan Presiden Kepres. Terakhir, Kelvin Verdonk harus menjalani pengambilan sumpah di Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham. Proses itu akhirnya sudah tuntas dan pemain 27 tahun itu sah menjadi WNI. Tuntasnya proses naturalisasi itu diumumkan oleh Erick Thohir. Dalam laman akun Instagramnya, sang Ketua Umum PSSI mengatakan Kelvin Verdonk sudah menjalani proses pengambilan sumpah. Kelvin Verdonk juga langsung dibuatkan KTP Indonesia. Demikian juga paspor WNI.
Alhamdulillah Kelvin Verdong sudah resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah. Setelah proses pengambilan sumpah, Kelvin juga langsung membuat KTP dan paspor Indonesia. Erick Thohir kemudian menambahkan, Kelvin Verdong sekarang belum bisa langsung membela timnas Indonesia saat melawan Filipina. Pasalnya ia masih butuh persetujuan dari FIFA lebih dahulu. Masih butuh satu langkah lagi, yaitu persetujuan FIFA untuk Kelvin bisa membela timnas Indonesia. Terima kasih untuk Bapak Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI, Pimpinan Komisi 3 DPR RI, Pimpinan Komisi X DPR RI, Menpora dan Menkumham yang selalu memberikan dukungan untuk sepak bola Indonesia semakin maju.